Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian. Selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas 50 contoh soal yang berhubungan dengan tes verbal sinonim. Ya, jadi tes verbal sinonim di mana kata-kata yang menjadi soal dalam pembahasan kita di video ini itu saya sesuaikan dengan istilah-istilah yang ada pada BUMN ya. Jadi bagi teman-teman yang sedang mencari referensi terkait dengan materi contoh soal tes verbal khususnya yang berhubungan dengan sinonim, di mana kata-katanya itu atau contoh soalnya itu juga berhubungan dengan istilah-istilah dalam BUMN, maka silakan menyimak apa yang akan saya jelaskan dalam video ini. Semoga bisa bermanfaat. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita lihat contoh soalnya. Kita mulai dengan soal nomor 1. Perhatikan baik-baik. Sinonim dari kata divestasi adalah A. Pengeluaran, B. Penjualan, C. Investasi, D. Pengembangan. Nomor 1 jawabannya adalah B. Penjualan ya. Jadi sinonim dari kata divestasi itu adalah penjualan. Selanjutnya kita lihat soal nomor 2. Sinonim dari kata ekspansi adalah titik-titik. A. Perluasan, B. Pertumbuhan, C. Reduksi, D. Penyusutan. Jawaban saya di sini adalah A. Perluasan ya. Sebelum saya lanjut, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman sekalian, jika misalnya ada jawaban yang saya cantumkan dalam video ini tidak sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan, maka silakan memberikan koreksi di kolom komentar. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Sinonim dari kata subsidi adalah titik-titik. A. Pembiayaan, B. Hibah, C. Sponsorship, D. Pemotongan. Jawaban saya di sini adalah B. Hibah. Nomor 4. Sinonim dari kata optimalisasi adalah titik-titik. A. Peningkatan, B. Penurunan, C. Efisiensi, D. Penyesuaian. Untuk soal nomor 4 ini jawaban saya adalah C. Efisiensi. Jadi sinonim dari kata optimalisasi adalah efisiensi. Selanjutnya kita lihat soal nomor 5. Sinonim dari kata kolaborasi adalah titik-titik. A. Kerjasama, B. Persaingan, C. Penyatuan, D. Pemisahan. Nomor 5 jawabannya adalah A. Kerjasama. Jadi sinonim dari kata kolaborasi adalah kerjasama. Selanjutnya soal nomor 6. Sinonim dari kata privatisasi adalah titik-titik. A. Pengambil alihan, B. Penjualan, C. Pemusatan, D. Pemisahan. Nomor 6 ini jawaban saya adalah B. Penjualan. Jadi privatisasi itu bersinonim dengan kata penjualan ya. Selanjutnya soal nomor 7. Sinonim dari kata akuisisi adalah titik-titik. A. Pengambil alihan, B. Penyerapan, C. Penjualan, D. Pemisahan. Nomor 7 ini jawaban saya adalah A. Pengambil alihan. Jadi kata akuisisi ini bersinonim dengan kata pengambil alihan. Selanjutnya soal nomor 8. Sinonim dari kata diversifikasi adalah titik-titik. A. Variasi, B. Penurunan, C. Pemotongan, D. Penyederhanaan. Nomor 8 ini jawaban saya adalah A. Variasi. Jadi diversifikasi ini bersinonim dengan kata variasi. Oke teman-teman, sebelum saya lanjut saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang ingin ikut menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam video ini, maka jangan lupa untuk menyiapkan buku catatannya ya, supaya bisa mencocokkan jawaban teman-teman dengan jawaban saya. Ya, sekalian teman-teman juga belajar menjawab soal-soal
sinonim sebagai persiapan mengikuti seleksi penerimaan BUMN tahun 2023. Oke, selanjutnya kita lihat soal nomor 9. Sinonim dari kata kapitalisasi adalah titik-titik. A. Pembiayaan, B. Pencapaian, C. Pemodal, D. Penyaluran. Nomor 9 ini jawaban saya adalah C. Pemodal ya. Jadi kapitalisasi itu bersinonim dengan kata pemodal. Kemudian soal nomor 10. Sinonim dari kata pemegang saham adalah titik-titik. A. Pemilik saham, B. Investor, C. Stakeholder, D. Kreditur. Nomor 10 ini jawabannya tentu saja A. Pemilik saham. Jadi pemegang saham itu bersinonim dengan kata pemilik saham ya. Selanjutnya soal nomor 11. Sinonim dari kata holding adalah titik-titik. A. Grup, B. Perusahaan, C. Korporasi, D. Entitas. Nomor 11 ini jawabannya adalah A. Grup ya. Jadi holding itu bersinonim dengan kata grup. Jadi teman-teman kalau menemukan soal seperti ini dalam ujian, maka harapan saya teman-teman bisa menjawabnya dengan benar ya. Selanjutnya kita lihat soal nomor 12. Perhatikan baik-baik soalnya, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Sinonim dari kata ekuitas adalah titik-titik. A. Modal, B. Saham, C. Kepemilikan, D. Investasi. Nomor 12 ini jawaban saya adalah C. Kepemilikan. Jadi ekuitas ini bersinonim dengan kata kepemilikan. Nomor 12 jawabannya adalah C ya. Selanjutnya soal nomor 13. Sinonim dari kata persero adalah titik-titik. A. Badan usaha, B. Perusahaan, C. Korporasi, D. Entitas. Nomor 13 ini jawabannya adalah B. Perusahaan. Jadi persero itu bersinonim dengan kata perusahaan ya. Jadi B di sini jawabannya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 14. Sinonim dari kata benchmarking adalah titik-titik. A. Penilaian, B. Pembanding, C. Evaluasi, D. Standar. Untuk soal nomor 14 ini jawaban saya adalah B. Pembanding ya. Jadi benchmarking ini bersinonim dengan kata pembanding. Ingat-ingat jangan sampai dilupa ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 15. Sinonim dari kata inovasi adalah titik-titik. A. Kreasi, B. Perubahan, C. Pembaruan, D. Inventarisasi. Nomor 15 ini jawabannya adalah A. Kreasi ya. Jadi sinonim dari kata inovasi ini adalah kreasi. Ingat-ingat ya. Selanjutnya soal nomor 16 ya. Sinonim dari kata restrukturisasi adalah titik-titik. A. Penyederhanaan, B. Perubahan, C. Transformasi, D. Pemotongan. Nomor 16 ini jawabannya adalah C. Transformasi. Jadi restrukturisasi ini bersinonim dengan kata transformasi. Selanjutnya soal nomor 17. Sinonim dari kata konsolidasi adalah titik-titik. A. Penggabungan, B. Pemisahan, C. Akuisisi, D. Penjualan. Nomor 17 ini jawaban saya adalah A. Penggabungan ya. Jadi konsolidasi itu merupakan kata yang bersinonim dengan kata penggabungan. Soal nomor 18. Sinonim dari kata monopoli adalah A. Dominasi, B. Persaingan, C. Pengendalian, D. Pemisahan. Kalau diperhatikan dari soalnya sebetulnya nomor 18 ini gampang sekali ya. Karena sudah jelas sinonim dari kata monopoli itu adalah dominasi ya. Jadi nomor 18 ini jawabannya adalah A ya. Selanjutnya soal nomor 19. Sinonim dari kata pemasaran adalah titik-titik. A. Penjualan, B. Promosi, C. Distribusi,
dan D. Pasar. Nomor 19 ini jawaban saya adalah A. Penjualannya. Jelas sekali pemasaran ini bersinonim dengan kata penjualan. Selanjutnya soal nomor 20. Sinonim dari kata pelanggan adalah titik-titik. A. Konsumen, B. Klien, C. Pembeli, D. Pengguna. Hati-hati teman-teman, jangan sampai terkecoh dengan pertanyaan seperti ini. Karena kalau kita perhatikan opsinya ini hampir bisa semua menjadi sinonim dari kata pelanggan. Tapi di sini jawaban saya tentu saja adalah A. Konsumen. Jadi pelanggan itu bersinonim dengan kata konsumen. Tapi kalau misalnya teman-teman punya preferensi jawaban lain, silakan menuliskannya di kolom komentar ya. Nanti kita diskusikan lebih lanjut terkait dengan pencocokan jawaban saya dengan jawaban teman-teman. Selanjutnya kita akan lihat soal nomor 21 maksud saya. Sinonim dari kata kompetisi adalah titik-titik. A. Persaingan, B. Kolaborasi, C. Kerjasama, D. Penyatuan. Nomor 21 ini jelas jawabannya adalah A. Persaingan. Jadi kompetisi itu adalah kata yang bersinonim dengan kata persaingan ya. Selanjutnya soal nomor 22. Sinonim dari kata pengembangan adalah titik-titik. A. Inovasi, B. Peningkatan, C. Perluasan, D. Transformasi. Nomor 22 ini jawabannya tentu saja adalah B. Peningkatan. Jadi pengembangan itu bersinonim dengan kata peningkatan ya. Selanjutnya soal nomor 23. Sinonim dari kata strategi adalah titik-titik. A. Taktik, B. Rencana, C. Perencanaan, D. Manajemen. Nomor 23 ini jawaban saya adalah B. Rencana. Jadi strategi itu bersinonim dengan kata rencana ya. Jadi nomor 23 ini jawabannya B. Selanjutnya soal nomor 24. Sinonim dari kata implementasi adalah titik-titik. A. Eksekusi, B. Penerapan, C. Pelaksanaan, dan D. Realisasi. Nomor 24 ini jawabannya tentu saja B. Penerapan ya. Jadi implementasi itu bersinonim dengan kata penerapan. Jadi nomor 24 jawabannya B. Selanjutnya soal nomor 25. Sinonim dari kata implementasi adalah titik-titik. A. Eksekusi, B. Penerapan, C. Pelaksanaan, D. Realisasi. Nah, nomor 25 ini jawaban saya tentu saja penerapan. Jadi implementasi itu bersinonim dengan kata penerapan ya. Selanjutnya soal nomor 26. Sinonim dari kata efektivitas adalah titik-titik. A. Efisiensi, B. Produktivitas, C. Keberhasilan, D. Keefektifan. Nomor 26 ini jawabannya tentu saja D ya, keefektifan. Jadi efektivitas itu bersinonim dengan kata keefektifan. Selanjutnya soal nomor 27, perhatikan baik-baik pertanyaannya. Sinonim dari kata pengelolaan adalah titik-titik. A. Manajemen, B. Administrasi, C. Pengaturan, D. Kendali. Nomor 27 ini jawabannya tentu saja adalah A. Manajemen ya. Pengelolaan ini bersinonim dengan kata manajemen. Selanjutnya soal nomor 28. Sinonim dari kata keberlanjutan adalah titik-titik. A. Berkesinambungan, B. Kelangsungan, C. Konsistensi, dan D. Ketahanan. Nomor 28 ini jawabannya tentu saja adalah A. Berkesinambungan. Jadi keberlanjutan ini bersinonim dengan kata berkesinambungan. Selanjutnya soal nomor 29. Sinonim dari kata pemimpin adalah titik-titik. A. Kepala, B. Leader, C. Pengurus, D. Manajer. Nomor 29 ini jawabannya tentu saja adalah B. Leader. Hati-hati teman-teman karena opsinya hampir semua memungkinkan untuk menjadi jawaban. Tapi sekali lagi seperti yang saya katakan tadi bahwasanya jika teman-teman punya jawaban lain maka silakan tuliskan di kolom komentar.
Sejauh yang saya pahami, pemimpin itu bersinonim dengan kata leader. Ini juga sesuai dengan apa yang sudah saya telusuri pada kamus sinonim bahasa Indonesia ya. Tapi kalau misalnya teman-teman punya jawaban lain, silakan dituliskan di kolom komentar, nanti kita coba sesuaikan. Selanjutnya soal nomor 30. Perhatikan baik-baik pertanyaannya. Sinonim dari kata produktivitas adalah titik-titik. A. Efisiensi, B. Kinerja, C. Hasil, B. Output. Nomor 30 ini jawabannya tentu saja adalah B. Kinerja. Jadi produktivitas ini bersinonim dengan kata kinerja. Selanjutnya soal nomor 31. Sinonim dari kata peningkatan adalah titik-titik. A. Kenaikan, B. Perbaikan, C. Pertumbuhan, D. Perkembangan. Nomor 31 ini jawaban saya adalah A. Kenaikan. Jadi peningkatan itu bersinonim dengan kata kenaikan. Selanjutnya soal nomor 32. Sinonim dari kata keuangan adalah titik-titik. A. Finansial, B. Keuanganku, C. Moneter, D. Uang. Nomor 32 ini jawabannya tentu saja adalah A. Finansial ya. Jadi keuangan ini bersinonim dengan kata finansial. Selanjutnya soal nomor 33. Sinonim dari kata kebijakan adalah titik-titik. A. Kebutuhan, B. Aturan, C. Pedoman, D. Kaidah. Nomor 33 ini jawabannya tentu saja adalah B ya, aturan. Betul sekali, aturan. Jadi kebijakan ini bersinonim dengan kata aturan. Selanjutnya soal nomor 34. Sinonim dari kata pengawasan adalah titik-titik. A. Kontrol, B. Pemantauan, C. Keamanan, D. Pelacakan. Nomor 34 ini jawabannya tentu saja adalah A. Kontrol. Jadi pengawasan itu bersinonim dengan kata kontrol. Oke, soal selanjutnya nomor 35. Sinonim dari kata keberhasilan adalah titik-titik. A. Sukses, B. Prestasi, C. Capaian, D. Kemenangan. Nomor 35 ini jawabannya tentu saja adalah A. Sukses ya. Jadi keberhasilan itu bersinonim dengan kata sukses. Selanjutnya soal nomor 36. Sinonim dari kata penjualan adalah titik-titik. A. Pemasaran, B. Distribusi, C. Pasar, D. Jual beli. Nomor 36 ini jawabannya tentu saja adalah D. Jual beli. Jadi penjualan itu bersinonim dengan kata jual beli. Jadi nomor 36 jawabannya adalah D. Selanjutnya soal nomor 37. Sinonim dari kata pemasok adalah titik-titik. A. Supplier, B. Vendor, C. Kontraktor, D. Produsen. Nomor 37 ini jawabannya pasti A. Supplier. Jadi pemasok itu bersinonim dengan kata supplier. Selanjutnya soal nomor 38. Sinonim dari kata bisnis adalah titik-titik. A. Usaha, B. Perdagangan, C. Industri, D. Komersial. Nomor 38 ini jawabannya tentu saja adalah A. Usaha. Jadi bisnis itu bersinonim dengan kata usaha. Selanjutnya soal nomor 39. Sinonim dari kata pengembang adalah titik-titik. A. Developer, B. Kontraktor, C. Investor, D. Perancang. Nomor 39 ini jawabannya sangat gampang saya kira, karena tentu saja yang benar itu adalah A. Developer. Jadi pengembang itu bersinonim dengan kata developer. Selanjutnya soal nomor 40. Sinonim dari kata pemegang saham adalah titik-titik. A. Stakeholder, B. Investor, C. Saham, D. Pemilik. Nomor 40 ini jawabannya pasti D ya. Pemegang saham itu bersinonim dengan kata pemilik. Selanjutnya soal nomor 41. Saya akan bacakan untuk teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat dengan soal-soal yang kita bahas dalam video ini. Perhatikan pertanyaannya. Sinonim dari kata kepemimpinan adalah titik-titik. A. Leadership, B. Manajemen, C. Kepala, D. Pemimpin. Nomor 41 ini jawabannya adalah A. Leadership. Jadi
kepemimpinan itu bersinonim dengan kata leadership. Selanjutnya soal nomor 42, sinonim dari kata strategis adalah titik-titik. A. Penting, B. Taktis, C. Pusat, D. Pentingnya. 42 ini jawabannya pasti B. Taktis. Jadi strategis itu bersinonim dengan kata taktis. Selanjutnya nomor 43, sinonim dari kata akuntabilitas adalah titik-titik. A. Pertanggungjawaban, B. Transparansi, C. Keberlanjutan, dan D. Efisiensi. Nomor 43 ini jawabannya tentu saja adalah A. Pertanggungjawaban. Jadi akuntabilitas itu bersinonim dengan kata pertanggungjawaban. Selanjutnya soal nomor 44, perhatikan baik-baik pertanyaannya. Sinonim dari kata transparansi adalah titik-titik. A. Keterbukaan, B. Kejelasan, C. Jujur, D. Terbuka. Nomor 44 ini jawabannya tentu saja adalah A. Keterbukaan. Jadi kata transparansi ini bersinonim dengan kata keterbukaan. Selanjutnya soal nomor 45, sinonim dari kata kerjasama adalah titik-titik. A. Kolaborasi, B. Komunikasi, C. Timbal balik, D. Bersama-sama. Nomor 45 ini jawabannya tentu saja adalah A. Kolaborasi ya. Jadi kerjasama itu bersinonim dengan kata kolaborasi. Selanjutnya soal nomor 46, sinonim dari kata restrukturisasi adalah titik-titik. A. Transformasi, B. Perubahan, C. Penyesuaian, D. Reorganisasi. Nomor 46 ini jawabannya tentu saja adalah D. Reorganisasi. Jadi restrukturisasi ini bersinonim dengan kata reorganisasi. Selanjutnya soal nomor 47, sinonim dari kata pengembang adalah titik-titik. A. Peningkatan, B. Perluasan, C. Inovasi, D. Pembangunan. Nomor 47 ini jawabannya otomatis adalah C. Inovasi. Jadi pengembangan itu bersinonim dengan kata inovasi ya. Selanjutnya soal nomor 48, sinonim dari kata kolaborasi adalah titik-titik. A. Kerjasama, B. Koordinasi, C. Kemitraan, D. Persahabatan. Nah di sini jawabannya pasti B. Koordinasi ya. Jadi kolaborasi itu bersinonim dengan kata koordinasi. Selanjutnya soal nomor 49, sinonim dari kata pemegang saham adalah titik-titik. A. Pemilik saham, B. Investor, C. Saham, D. Penanam modal. Nomor 49 ini jawabannya pasti adalah investor. Jadi pemegang saham itu bersinonim dengan kata investor. Selanjutnya soal nomor 50, soal terakhir dari rangkaian pembahasan soal-soal kita terkait dengan tes verbal sinonim. Perhatikan baik-baik soalnya. Sinonim dari kata perluasan adalah titik-titik. A. Ekspansi, B. Pengembangan, C. Peningkatan, D. Pertumbuhan. Nah untuk soal nomor 50 ini jawabannya tentu saja adalah ekspansi A ya. Jadi perluasan itu bersinonim dengan kata ekspansi. Oke teman-teman sekalian, demikianlah pembahasan kita terkait dengan 50 contoh soal tes verbal sinonim, di mana kata-kata yang kita jadikan sebagai referensi soal ini merupakan kata-kata atau istilah-istilah yang sering muncul atau yang sering digunakan dalam dunia BUMN, dalam dunia industri, perusahaan, perdagangan, dan lain sebagainya. Nah, meskipun mungkin ada beberapa soal yang sempat terulang tadi, tapi saya pikir itu tidak masalah. Yang jelas apa yang saya sajikan dalam video ini adalah soal-soal yang saya harapkan bisa memberikan gambaran bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi tes BUMN tahun 2023 ini. Demikian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Pada akhirnya, jika engkau tidak punya orang dalam, maka berusahalah dengan keras untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, dosen swasta, dan terima kasih.